Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menjalani Ramadan dalam suasana istimewa, dan Ramadan istimewa tidak hanya kepada diri muslim tetapi kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia di seluruh muka bumi dinasihatkan untuk berhenti beraktivitas, dan kalaulah beraktivitas itu beraktivitas dalam jarak dengan menggunakan teknologi komunikasi, teknologi informasi yang ada. Apa makna dari keharusan itu? Keharusan itu antara lain maknanya adalah memberikan kesempatan kepada bumi untuk harus melayani keinginan umat manusia untuk maju, untuk menanam, untuk mengolah, untuk mengeksplorasi terus-menerus, yang itu kita rayakan sebagai modernitas atau pembangunan yang pada dasarnya itu digerakkan oleh keserakahan, dan pada saat yang bersamaan itu juga digerakkan oleh perasaan bahwa kita ini adalah subjek yang menguasai objek, dan objek itu adalah bumi. Jadi kita selama ini menganggap bahwa makhluk Tuhan yang namanya bumi itu bisa melayani keserakahan masif terstruktur sistematik di seluruh muka bumi, dan kemudian kita yang terbiasa diumbar dengan keserakahan itu lalu kemudian harus berhenti, dan kemudian semuanya terkejut, dan kemudian kita menyebutnya krisis. Jadi kita dipaksa berhenti untuk beraktivitas dengan dikirim coronavirus, dan dengan itu lalu kemudian ada berbagai hal yang harus kita hentikan, kemudian perlu kita renungkan. Nah, Ramadan kali ini mengharuskan kita tahu diri di hadapan makhluk Allah yang lain yang namanya bumi. Bumi itu menurut kaidah ilmu pengetahuan yang saya pelajari punya keterbatasan untuk bisa melayani. Bahasa ilmuwannya adalah memiliki keterbatasan daya dukung. Dan kalau manusia dalam posisinya sebagai subjek itu bukan hanya mengaku-ngaku seperti Tuhan yang bisa menguasai alam, kita itu juga terekspos oleh risiko yang luar biasa besar, dan datangnya virus yang mengajak berhenti kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi negatif, kalaulah tidak pertumbuhan ekonomi nol. Dan kalau kita tahu bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, energi yang masuk ke bumi itu melalui sinar matahari dan kemudian kita akumulasi terus-menerus, maka bumi ini semakin sesak dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, dan daya dukungnya yang kita asumsikan tidak berhenti, tidak terhenti oleh nafsu itu, sebetulnya itu adalah asumsi salah. Mari kita berpuasa dengan memberikan kesempatan kepada bumi untuk bernafas, untuk melakukan pemulihan-pemulihan, dan dengan begitu maka kita memang punya kelebihan di hadapan makhluk Allah yang lain, tetapi kita juga bunuh diri kalau kerakusan yang kita lakukan terus-menerus atas nama modernitas, atas nama kesejahteraan, atas nama pembangunan itu menjadikan kita tidak pernah berhenti. Ramadan yang dibikin kalendernya 1 bulan dalam 1 tahun itu juga ajakan kita untuk meregulerkan pemberhentian. Dan kalau sekarang ini kita diharuskan untuk berhenti di seluruh dunia, itu artinya kita di seluruh muka bumi ini diajak untuk ber-Ramadan, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri, menahan kerakusan, maka setelah Ramadan, setelah berakhirnya COVID-19 pandemi, insya Allah kita bisa menjalani hidup secara lebih bijak, bahwa kita tidak harus terus-menerus memperjuangkan apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan seterusnya, dan kita harus melakukan refleksi sisi negatif atau kerusakan-kerusakan yang telah dihasilkan oleh proses-proses yang dinormalkan karena kita memposisikan diri sebagai subjek dan yang lain itu adalah objek.
Dan yang ironis, kita merasa sebagai subjek yang sebetulnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan dengan kita berhenti, alam insya Allah akan punya daya dukungnya sendiri, dan berbagai macam pemulihan itu terlihat di dalam perbaikan polusi di udara, kemacetan lalu lintas, dan seterusnya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan kita tidak harus dinasihati oleh bencana untuk bisa berhenti, dan siklus untuk berhenti yang namanya Ramadan itu menjadikan kita menjadi lebih arif menjalani hidup di muka bumi yang daya dukung alamnya terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.